Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Ananda Menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Citra dari Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto. Selamat datang di Ananda Menyapa hari ini dalam rangka memperingati Hari Osteoporosis tanggal 20 Oktober. Kita akan melakukan diskusi bersama Dr. Krisna, spesialis ortopedi. Say hi dulu, Dok. Ya, selamat sore semuanya. Oke, selamat sore, Dok. Sehat kan ya, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bagi teman-teman Ananda yang follow Rumah Sakit Ananda pasti udah kenal dengan dokter kita yang keren satu ini. Oke, gimana Dok? Alhamdulillah ya Dok. Pasiennya udah banyak belum Dok? Sudah mulai ada. Alhamdulillah, semoga makin meningkat lagi ya Dok. Amin, insya Allah. Oke, hari ini kita akan membicarakan tentang osteoporosis ya Dok. Iya, tema hari ini adalah selayang pandang osteoporosis. Oke, nah kita langsung aja kali ya Dok. Boleh. Oke, yang pertama sebenarnya apa sih Dok osteoporosis itu Dok? Mungkin bisa dijelaskan Dok. Ya, secara konsensus WHO ya mengatakan bahwa osteoporosis adalah penyakit sistemik skeletal, jadi pada tulang. Gitu ya, di mana terjadi penurunan dari massa tulang, juga adanya deteriorasi itu kayak perubahan dari mikro arsitektural, jadi bone tissue-nya sendiri itu juga bermasalah, yang nantinya bisa menyebabkan pelemahan dari tulang tersebut dan menyebabkan fraktur dan gejala-gejala yang bisa terjadi pada tulang yang lemah tersebut. Kayak gitu. Jadi intinya adalah massa tulangnya berkurang, terus pembentuk tulangnya juga berkurang, akibatnya tulangnya jadi lebih lemah, lebih kopong gitu ya, seperti spons tapi lebih lunak lagi dari spons gitu ya. Jadi mudah terjadi fraktur atau patah tulang. Jadi gampangnya rapuh ya Dok tulangnya. Seperti kayu yang dimakan rayap. Waduh, gitu. Kayak gitu ya gambarannya ya Dok, persis gitu. Ya. Kurang lebih kayak begitu. Oke, jadi benar-benar si tulang itu jadi rapuh dan jadi gampang patah ya dengan aktivitas sekecil apapun ya Dok. Ya. Mikrotrauma atau trauma-trauma yang biasanya pada tulang normal itu jatuh yang biasa tuh masih aman, bagi mereka yang penderita osteoporosis bisa patah tulang. Bisa patah tulang. Wah, serem banget ya Dok sebenarnya ya. Oke deh. Kalau jenis-jenisnya sendiri gimana nih Dok? Biasanya kan kalau penyakit ada nih tipe A, B, C gitu ya. Kalau osteoporosis gimana nih Dok? Ada jenisnya? Secara gampang sih dibagi dua ya. Primary osteoporosis dan secondary osteoporosis. Primary osteoporosis itu juga dibagi dua tipe sebenarnya secara gampang. Yang pertama adalah postmenopausal, yang kedua adalah aging related. Ya, aging related. Kalau yang sekunder itu pada yang drug induced yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan yang lama, seperti obat-obatan yang paling sering ada kortikosteroid ya. Penggunaan kortikosteroid yang lama, obat-obat yang lain juga tidak juga ada juga seperti obat-obat antikonvulsan, anti kejang, antikoagulan. Terus yang terakhir itu secondary osteoporosis dari penyakit-penyakit yang ada, penyakit kronis biasanya, malabsorpsi, lalu autoimun, seperti itu kurang lebih karena obat dan karena penyakit menahun. Karena obat atau karena kanker, penyakit kanker gitu ya. Kurang lebih obat-obatan kanker juga termasuk yang drug induced terhadap osteoporosis. Oke. Dari penjelasan dokter tadi berarti sebenarnya faktor resikonya banyak banget ya Dok ya. Mungkin bisa dijelasin Dok kalau faktor resiko osteoporosis itu apa ya Dok? Ya, kalau faktor resiko pertama dari umur ya.
Kita umur semakin tua, karena tadi pertama ada primary osteoporosis yang aging related. Ya, semakin tua semakin senja umur kita, tulang juga semakin berkurang densitasnya. Yang kedua, faktor ras ada juga. Saya searching di research di internet bahwa ras-ras Asia, Kaukasoid itu juga cukup banyak, sekitar 70-75% bisa menderita osteoporosis. Lalu estrogen defisiensi pada pasien-pasien yang menopause, ya, wanita yang menopause. Lalu penyakit-penyakit tertentu yang saya bilang yang kronis, ya, kanker kah, penyakit yang menyebabkan malabsorpsi pada saluran cerna, ya, seperti celiac sprue dan lain-lain. Lalu juga konsumsi yang kurang baik, lifestyle, sedentary lifestyle, jarang berolahraga, gitu ya. Seringnya cuma duduk di depan laptop atau main HP, rebahan, ya, kaum rebahan yang sekarang ya. Kayak gitu. Makanan-makanan yang juga sekarang syarat junk food yang menyebabkan, sebenarnya intinya dia menyebabkan terhambatnya absorpsi dari mineral, yaitu kalsium dan vitamin D. Gitu. Apapun itu, ya, makanan-makanan yang junk food, kebiasaan sehari-hari yang minum alkohol berlebih, gitu ya, itu juga bisa menyebabkan osteoporosis, ya. Oke. Juga diet, ya. Diet yang terlalu ketat. Ya. Diet terlalu ketat itu juga bikin osteoporosis, Dok? Ya, karena itu tadi menyebabkan terjadinya pengurangan absorpsi. Terjadi gitu. malabsorpsi dari saluran cerna. Seperti itu, ya. Jadi karena pasien-pasien seperti anemia nervosa, anoreksia nervosa, mohon maaf. Gitu. Dia mempunyai tulangnya juga kepada tulangnya juga rapuh. Kayak gitu. Juga wanita yang khususnya wanita, ya. Nggak usah wanita deh, kayaknya terlalu ini sekali. Tapi memang kebanyakan pada wanita sih. Wanita atau atlet yang overtrain. Ya. Khususnya kenapa khususnya wanita? Karena female athletes yang overtrain, dia mensupres estrogen. Kita tahu estrogen itu salah satunya adalah mempunyai reseptor di tulang yang untuk membantu pembentukan tulang. Kalau estrogen tersupres, jadinya eksesif terhadap resorpsi tulang, kebalikannya. Jadi kebalikannya, iya. Ya. Oh iya. Oke, Dok. Wah, padahal saya tadi sebenarnya mau bahas, Dok, apakah mitos atau fakta osteoporosis itu apakah hanya diderita oleh wanita, Dok? Karena kan dari tadi kayaknya kok wanita nih lebih rentan nih, teman-teman, karena tadi ada tuh jenis osteoporosis, ya, Dok, yang postmenopausal. Habis itu yang tadi estrogen, terus diet yang eksesif itu kan rata-rata seringnya perempuan, ya, Dok. Iya, gimana nih, Dok? Apakah ini mitos atau fakta, Dok? Wanita rentan, iya, lebih rentan daripada pria, iya. Tapi apakah hanya wanita? Tidak. Tapi memang pada saat wanita mengalami menopause, ya, dimana di situ kita bicara masalah hormonal, ya. Dalam hal ini adalah hormon estrogen. Hormon estrogen turun pada fase menopause. Tadi saya bilang tuh. Fungsi estrogen dalam tulang adalah dia menstimulate bone cell yang untuk membentuk tulang, namanya osteoblast. Pada saat estrogen menurun fase menopause, terjadi eksesif decrease bone mass karena osteoklasnya. Jadi ya, paling gampang gini, ya. Bone turnover itu ada dua, bone cell itu ada dua. Osteoklas dan osteoblast, ya. Osteoklas itu yang menggerogoti tulang, osteoblast itu yang membentuk tulang. Kayak gitu. Karena pada saat estrogennya turun, ya, jadi yang menstimulat tulang osteoblastnya itu berkurang, osteoklasnya jadi makan terus. Gitu.
Jadi osteoporosnya lebih aktif gitu ya, Dok ya. Cocok seperti itu. Oke. Nah, kalau pada pria tidak, karena pria tidak punya estrogen, tapi punya testosteron. Oh, terus gimana? Testosteron. Pada pria-pria juga yang testosteronnya rendah itu juga mempunyai gejala yang hampir sama. Tapi kan cukup jarang pria yang testosteronnya rendah ya. Saya nggak bilang, saya tidak bilang tidak ada, tapi mayoritas jarang gitu ya. Gitu. Pada saat umur tertentu sekitar umur 65 65 itu sama, dua-duanya mengalami osteoporosis yang sama kayak gitu. Tapi memang wanita itu lebih awal karena ada fase menopause-nya itu kayak gitu. Dan fase postmenopause juga kan dia lebih awal ya, Dok, daripada laki-laki menua gitu ibaratnya ya, Dok. Betul, ya. betul. Oke, Dok. Nah, terus sesuai dengan pembahasan kita tadi, Dok, ada lagi mitos dan fakta. Apakah bisa osteoporosis ini disebut dengan silent killer nih, Dok? Karena kan kita nggak bisa deteksi awal nih, Dok. Maksudnya apakah ada gejala-gejala yang kelihatan nih sebenarnya? Bahkan kan kadang banyaknya orang tiba-tiba tahu, loh kok saya ternyata osteoporosis pada saat ada penyakitnya gitu. Nah, itu mitos atau fakta, Dok, kalau dia silent killer, Dok? Ya, secara umum kalau kita ambil yang normal gitu ya, bisa dibilang sih silent killer bisa, karena memang tidak pada early stage jadi osteoporosis itu tidak ada symptoms ya, tidak ada sign and symptoms gitu ya, seperti itu. Kalau tadi dokter bilang apakah kita bisa periksanya, ya kita bisa periksa dengan foto ronsen biasa pun kita bisa lihat ketebalan atau densitas tulangnya. Tapi kalau kita mau lebih pasti lagi, memang ada alat khusus ya, namanya DEXA scan gitu. Itu untuk melihat bone densitometrinya, untuk melihat bone mass-nya, memang bone densitometri seperti itu. Oke, berarti bisa ya ini disebut dengan silent killer ya, tapi ya, kita sebenarnya bisa sih. Tapi kalau misalnya dilihat, walaupun tadi saya bilang tidak terlihatan di early stage-nya ya, kayak gitu, kita bisa kita bisa memperkirakan lah. Memperkirakan. Jadi ada beberapa kurang lebih tanda umum lah biasanya itu. Yang pertama, tingginya berkurang tuh pelan-pelan. Tinggi badan? Iya. Oh, tinggi badan itu bisa berkurang, Dok? Iya. Oh, gimana, Dok? Iya. Karena terjadi collapse di spine. Spine-nya collapse. Gitu. Terus postur tubuh yang jadi membungkuk. Lebih bungkuk. Ya, gitu. Oke. Kelihatan nih tanda-tanda kecurigaan lah ya, kecurigaan ke arah osteoporosis. Tapi harus kita buktikan. Dengan pemeriksaan yang tadi. At least kita foto ronsen biasa lah. Foto ronsen biasa juga udah bisa kelihatan ya, Dok ya. Ya, kita bisa mencurigai kalau misalnya ada tidak osteoporosis dari foto ronsen biasa bisa. Tapi kalau kita mau menunjukkan hasil yang lebih ilmiah, ya menggunakan DEXA scan itu. Kalau itu ada nominalnya gitu ya, Dok, betul, ya. Ada nominalnya, skornya. Ada skornya ya. Skornya. Oke, siap, Dok. Ini ada lagi, Dok. Mitos atau fakta, Dok, kalau minum alkohol yang terlalu sering bisa menyebabkan osteoporosis, Dok. Kayaknya tadi aku dengar sebelumnya dengan orang yang minum alkohol nih. Cocok. Nah, itu ya. Ya udah saya jawab sendiri, teman-teman. Ya, tapi penjelasannya begini. Ya, agama saya mengatakan bahwa hindarilah miras, termasuk alkohol. Itu sudah jelas gitu ya kan, apapun nanti terjadinya, apakah membuat osteoporosis seperti tidak, alkohol itu dihindari gitu ya gitu. Tapi kalau ditanya apakah ada hubungan nggak sih, Dok, minum alkohol dengan osteoporosis? Ada. Gitu. Yang pertama, alkohol itu nyerangnya kan ke hati. Oh iya. Ya, satu. Hati itu tempatnya regulasi seluruh tubuh, termasuk vitamin D gitu ya. Vitamin D itu salah satu gunanya itu mempercepat absorpsi kalsium. Vitamin D itu vitamin ya, Dok. Ya. Lalu dengan kita minum alkohol yang berlebih ya, absorpsi kalsium juga terganggu dalam
dalam usus. Kayak gitu. Dari ininya apa namanya? Dari konsumsi alkoholnya sendiri. Gitu. Itu udah satu untuk kalsiumnya sendiri di daerah intestin, dari daerah apa namanya? Saluran cerna. Yang kedua dari secara tidak langsung dia merusak hati, di mana hati itu meregulasi vitamin D yang fungsinya untuk membantu penyerapan dari kalsiumnya gitu. Oke. Jadi fakta ya Dok, kalau it's a fact ya Dok, kalau minum alkohol bisa bikin osteoporosis. Jadi teman-teman yang sedang menonton hari ini, stop alkoholnya sekarang juga sebelum terkena osteoporosis. Jangan sampai ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman yang selanjutnya. Lalu gimana nih Dok kalau udah terkena osteoporosis, misal yang udah kena, itu tata laksananya biasanya gimana Dok? Kalau misalnya kita sudah confirm nih osteoporosis gitu ya, ya sebenarnya prinsipnya ada dua. Pertama prevent bone loss, kedua stimulate bone growth, gitu ya. Bagaimana caranya Dok kita prevent bone loss-nya? Yang pertama ya konsumsi alkohol lagi konsumsi vitamin D dan kalsiumnya juga harus diperhatikan. Ya, kita daily intake-nya untuk kalsium itu kurang lebih 700 sampai 1000 lah, kurang lebih 1000 per hari. Kalau vitamin D 800 sampai 1000 masih oke. Kayak gitu minimal. Pertama. Terus kalau misalnya dari makanan Dok gitu ya, sumbernya apa nih? Vitamin D sama kalsium. Kalau vitamin D, kuning telur. Oh, kuning telur. Ya, kuning telur, ikan-ikanan. Yang bagus adalah ikan salmon. Oh, ikan gitu salmon ya Dok. Ikan salmon yang can itu yang ada tulangnya juga kayak ikan sarden itu kan dalamnya ada tulangnya tuh ya. Iya, yang kalengan. Kalengan gitu ya. Oh, itu walaupun juga bagus Dok. Sebenarnya bukan, pasti kalau ngomong kalengan kan ada pengawet atau bukan pengawetnya yang kita omongin, tapi adalah vitamin D di dalam si ininya, di dalam ikannya itu ya. Gitu. Salmon lah bagus untuk vitamin D. Ya. Untuk kalsium apa Dok? Ya dairy product, milk, susu, gitu ya. keju dan turunan-turunannya gitu ya. Sayuran yogurt, sayuran-sayuran hijau seperti kale, bok choy, brokoli. Gitu. Itu bagus juga ya Dok. Sama kedelai ya. Kedelai. Kayak gitu. Itu sih. Terus apalagi? Itu dari nutrisi ya. Yang kedua, kalau memang diperlukan ya estrogen replacement, estrogen terapi. Jadi terapi hormon. Terapi hormon. Terapi hormon. Terus ada obat-obatan juga yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah bifosfonat namanya. Kategori bifosfonat maksudnya. Itu gunanya untuk menekan yang tadi saya bilang, si sel osteoklasnya itu ditekan, disupres. Jadi biar dia nggak aktif banget gitu ya Dok ya. Nggak terlalu aktif, yang osteoblasnya didiemin gitu. Jadi osteoblasnya bergerak biasa, membentuk tulang. Secara normal, tapi si osteoklasnya disupres. Kita lambatin lah dengan gitu. Obat tersebut ya Dok ya. Oke. Jadi memang intinya kalau pengobatan untuk osteoporosis itu lebih ke selnya ya Dok, kita mengaktifkan si sel pembentuknya, terus kita mengurangi si sel yang merusak tulang gitu ya Dok ya. Oke. Yang kedua yang tadi belum Dok. Gimana Dok? Prevent bone growth. Prevent bone loss caranya dengan apa? Aktivitas. Physical activity juga ya. Gitu ya, physical activity yang weight bearing ya. Weight bearing activity. Karena pada saat tulang dikasih beban itu kepadatannya nambah. Gitu. Berarti angkat beban ya Dok ya? Enggak mesti angkat beban. Yang aerobik yang low impact juga bisa. Kayak walking, jogging, stair climbing. Iya. Stair climbing ya, maksudnya naik turun tangga gitu ya, naik turun tangga, dancing kalau suka nari. Itu juga bisa bagus ya Dok ya? Iya, karena kita kan pada saat aerobik yang low impact ya, gak usah yang terlalu ini, gak usah yang high impact yang bikin deg-degan gitu ya. Yang santai aja kayak jogging lah ya, lari pagi gitu kan ya. Pada yang seirama kan kita lari itu membuat
membuat tahanan dan beban kepada seluruh tulang, khususnya kaki ke atas gitu ya. Gitu. Sehingga kepadatan tulangnya pelan-pelan akan terstimulasi untuk osteoblastnya akan semakin aktif membentuk tulang baru. Seperti itu. Wah, ilmu baru nih teman-teman ya. Berarti kita kalau mau prevent bone loss di osteoporosis ini kita harus meningkatkan aktivitas fisik ya dok ya. Bisa dengan aerobik low impact gitu ya. Zumba apa segala kan ketemu teman-teman gitu kan line juga dance gitu juga bisa ya dok. Kayak gitu ya. Gitu. Wah, untuk penggemar line dance bisa nih untuk mencegah osteoporosis. Ayo teman-teman yang lifestyle-nya agak kurang-kurang nih kita tambahin ya dok ya. Betul sekali. Itu juga makanya kan dari dulu kan produk susu yang yang hijau itu kan selalu bilang 10.000 langkah satu hari. 10.000 langkah ya karena hari. Itu sebenarnya paling gampang itu adalah jalan kaki. Jalan kaki ya. Sekarang kan orang dikit-dikit dikit-dikit ngojek, dikit-dikit pakai pakai mobil, pakai motor gitu ya. Pakai motor gitu ya atau Gojek lah apa segala gitu-gitu kan ya, apa segala. Walaupun sebenarnya cuma 500 meter ke depan gitu ya, misalnya dari Ananda mau ke Pasar Manis gitu ya. Pasar Manis gitu ya, atau yang agak jauh dikit Kerita gitu kan ya. Kayak gitu. Telepon pakai aplikasi padahal sun exposure ya exposure dari matahari itu bagus untuk vitamin D-nya ya membentuk vitamin D baru, mempercepat absorpsi kalsium juga nantinya di dalam usus kayak gitu ya. Salah satunya kerjanya si vitamin D adalah mempercepat kalsium masuk ke dalam tulang dari usus ya gitu. Tapi vitamin D itu sendiri juga punya kerja sendiri kayak gitu. Dia membantu kepada tulang sendiri. Gitu. Sekarang vitamin D sekarang itu lagi naik itu karena pada saat COVID. Iya kan? Iya betul. COVID itu salah satu lini pertamanya adalah vitamin D dosis tinggi 1000 IU itu ya dok ya. 1000 sampai 5000 guru saya dulu pernah pas COVID pas saya sekolah itu dia malah minum yang 10.000 kalau nggak salah. Waduh, banyak banget. Tapi memang ya vitamin D itu pada saat COVID itu sangat menurun sekali dan itu kepada tulang kita itu terganggu ya kayak gitu ya. Karena saya punya junior saya juga fraktur pada saat operasi. Iya. Fraktur lagi operasi. Ini kan aneh kan? Jadi pada saat itu beliau itu sementara lagi stase tulang belakang. Ya masih junior. Kan dibagi dua, ada yang senior dan juniornya. Jadi pada saat kita pasang rod, kita pasang pasang penyangga itu kan kita ukur kurang lebih kita butuh berapa, jadi sisanya kita potong. Itu kan keras. Jadi mesti pakai kita sih ngomongnya tang gajah ya. Jadi tang pemotong yang besar sekali begitu ya. Caranya dia dan posisi dia itu salah sepertinya pada saat itu. Jadi dia menumpu dengan posisi yang salah, akhirnya tangan kanan dia yang patah. Tangan kanannya patah. Itu. Sebelah mana dok? Sebelah sini. Kanan. Oh ya Allah. Humerus. Ya ampun. Itu terus diperiksa gimana? Ternyata osteoporosis. Vitamin D itu rendah sekali. Vitamin D-nya rendah banget. Memang dia habis COVID. Setelah libur seminggu apa 10 hari waktu itu ya, saya lupa gitu ya. Tapi kan masih bertahap back to normal gitu kan gitu. Jadi pada itu masih cukup rendah ini ya vitamin D. Gitu. Wah, berarti sekarang kita benar-benar harus concern ya dok dengan asupan vitamin D ini ya, karena memang selain buat COVID ternyata itu dari dulu sebenarnya penting ya dok buat kesehatan tulang kita untuk biar tulang itu tetap kuat ya dok dan nggak cepet rapuh gitu ya. Betul. Oke, nah gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang mau pergi-pergi bisa reconsider ya dok, mau jalan kaki, apalagi kalau misalnya lagi ada matahari itu pas banget ya dok, tambah lagi kalau asupannya dairy gitu ya, ikan-ikanan gitu ya dok ya. Apalagi kalau pagi-pagi gitu ya mau ke mart gitu apa segala gitu kan, mau
mau beli dairy product misalnya mau beli susu, mau beli apa gitu kan, nggak usah naik kendaraan, jalan Jalan aja santai gitu. Yang pertama gitu ya. walkingnya dapet ya, beban olahraga low impactnya dapet, sun exposure-nya dapet. Nanti di sana beli produk dairy produk yang ada highly calcium sama highly vitamin D. Wah, udah lengkap ya, udah gampang, iya, tuh teman-teman, gitu. so easy pokoknya untuk mencegah osteoporosis ini ya dok ya. Aktivitas fisik aja, kayak gitu. Siap dok. Wah sebenarnya pertanyaan yang ini udah dijawab nih dok berarti ya. Pencegahan terhadap penyakit osteoporosis yang tadi ya dok ya. Oke. Aktivitas fisik sederhana aja. Sederhana yang low impact yang low aja impact gitu ya. Dan murah meriah ya dok. Murah meriah, murah meriah. Jalan kaki. Oke deh kalau misalnya pas jam segitu kita sudah masuk jam kerja gitu ya. Pada saat sholat subuh misalnya ya dari rumah jalan ke masjid gitu kan. Iya benar. Ini kan olahraganya dapat, ibadahnya dapat, pahalanya dapat. Iya. Osteoporosis juga lewat. Iya bener banget. Keren banget kan teman-teman tips dari Dokter Krisna untuk mencegah osteoporosis. Udah murah meriah dapat pahala. Bener ya dok ya? Oke. Wah menarik banget nih dok sebenarnya topiknya. Jadi saya penasaran nih dok sebenarnya kalau dari teman-teman Ananda kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Okay. Jadi sekarang kita lanjut ya dok ke pertanyaan dari teman-teman Ananda. Oke, yang pertama dok, apakah osteogenesis imperfecta, wah ini yang di anak-anak ya dok ya, sama dengan osteoporosis dok? Oh ya, osteogenesis imperfecta itu penyakit genetik ya. Oh penyakit genetik. Yang disebabkan oleh mutasi gen. Ada mutasi, jadi di dalam tubuh kita kan banyak gen ya, nama-namanya tuh udah aneh-aneh lah. Yang si osteogenesis imperfecta ini gennya adalah COL1A, COL1A1 dan A2. Gitu. Dua gen tersebut yang bertanggung jawab untuk memproduksi kolagen dalam tubuh kita. Gitu. Dan ini terjadi mutasi nih, terjadi kerusakan genetik di gen tersebut. Akibatnya apa? Kolagennya nggak terbentuk. Jadi tubuh kita ini banyak sekali kolagen, banyak sekali terbentuk oleh kolagen. Salah satunya adalah dari mata. Nah, mata itu punya kolagen juga. Makanya salah satu tipe yang paling osteogenesis imperfecta yang paling ringan lah ya. Paling ringan itu adalah matanya kebiruan karena nggak terbentuk kolagennya. Kolagennya nggak ada ya. Dentin pada gigi juga dia rapuh. Jadi gampang patah gitu ya. Kayak gitu. Dan secara umum tulangnya itu memang rapuh ya. Nama lainnya ada brittle bones. Kalau osteogenesis imperfecta itu brittle bones. Seluruh tulang dalam tubuh si pasien, si anak tersebut itu semuanya itu rapuh. Jadi mudah sekali patah memang. Mudah sekali patah. Ada 4 tipe. Tipe yang paling sederhana, tipe yang paling ringan itu tipe yang satu itu ya. Cuma dentinogenesis imperfecta namanya. Dentinnya imperfect sama kolagen di mata juga imperfect. Seperti itu. Yang paling yang letal itu yang lupa saya kedua itu letal. Kedua itu bisa meninggal either shortly after birth atau pada saat mau lahir. Yang ketiga dan keempat itu dia moderate severe. Tapi sebenarnya dia kalau kita bisa jaga kalsiumnya bagus, vitamin D bagus, asupannya bagus, dia bisa survive. Dia bisa survive yang tipe itu ya, tipe yang less severe ya, 1, 3 dan 4. 2 itu biasa letal sih memang. Begitu. Beda dengan kalau ditanya beda dengan osteoporosis, beda karena satunya ada kelainan genetik, yang satu osteoporosis itu memang punya faktor genetik. Ada faktor genetiknya, faktor resiko genetik ada. Jadi kalau ditanya pada ada pasien
ibu bapak keluarganya ada riwayat gitu osteoporosis, ya. ada yang pada saat sudah lansia itu patah tulang di daerah-daerah tertentu. Jadi predileksinya atau sites yang sering terjadi patah itu adalah tulang belakang, hip, sama pergelangan tangan. Gitu. Karena daerah-daerah situ yang kita suka bergerak. Bukan suka bergerak, kita suka jatuh ya. Kita jatuh terpeleset kayak gitu. Yang nahan ini gitu ya, hipnya, nahan tangan, kayak gitu. Belum yang belakang juga belakang gitu kan ya. Mungkin kita yang masih muda itu pada saat jatuh terpeleset gitu masih bisa tahan ya. Tapi untuk mereka-mereka yang sudah osteoporosis, wah itu sangat riskan banget ya. Riskan fracture. Nah, apabila orang tuanya mengalami gejala seperti itu, kita masih mencurigai kalau si anak ini harus kita kaji lebih ulang untuk tulangnya sendiri. Gitu. Apakah sudah masuk ke daerah osteoporosis atau belum? Oke. Gitu. Berarti memang berbeda ya, Dok, dan jenisnya pun banyak ya. Satunya kelainan genetik memang ada mutasi gen dari lahir. Yang satu bisa ada faktor resiko genetiknya ada, tetapi bukan lebih itu penyebab utamanya ya. Betul, bukan itu. Tapi dari perjalanan hidup, dari lifestyle dan lain-lain, asupan, gitu ya. Dari memang ada penyakit kronis yang tadi ya saya bilang klasifikasi primary dan secondary tersebut. Oke. Kalau kerapuhan tulangnya berarti sama kayak osteoporosis, Dok, atau beda juga? Lebih severe lagi memang. Gitu kalau yang osteogenesis imperfecta ya, lebih severe. Kenapa lebih severe? Karena dia dengan trauma yang sangat minimal saja bisa fracture. Bisa patah ya. Padahal di orang-orang biasa harusnya nggak kenapa-kenapa gitu ya. Mungkin pada saat lahir kita mau mandiin saja gitu ya, kita angkat sedikit, tiba-tiba patah gitu ya. Ada yang aneh nih, pas lihat patah gitu. Wah, iya. Berarti yang harus hati-hati banget ya, Dok ya. Iya. Dan segera extra care dan harus segera diperiksakan ya, Dok, kalau ada yang patah-patah gitu ya, Dok. Betul. Oke, gitu teman-teman Ananda untuk osteogenesis imperfecta. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa konsultasi ke Dr. Krisna. Oke, selanjutnya Mbak untuk pertanyaannya. Oke. Dok, ini ada yang nanya, osteoporosis itu bisa nggak sih menyerang remaja gitu? Kan kalau tadi lebih ke mungkin dewasa tua ya, Dok. Nah, kalau remaja gimana nih, Dok? Apalagi sekarang kan kita kaum rebahan nih, Dok. Itu gimana, Dok? Iya. Rare sebenarnya ya kalau adolescence atau child itu untuk osteoporosis itu termasuk yang jarang. Tapi memang sekarang zaman sekarang itu dunia sudah sudah beralih ya. Dulu pada saat zaman saya masih sekolah semester 1 aja gitu ya. Stroke itu pasti di orang tua. Masih di orang tua gitu ya. Iya. Atau kok pernah dapat kabar ini umur 30 udah stroke kayak gitu. Iya. Ternyata memang walaupun secara keilmuan ilmiah itu rare pada remaja, ada kondisi-kondisi yang disebut juvenile osteoporosis. Ya, juvenile osteoporosis. Biasanya itu karena secondary osteoporosis karena penyakit, karena obat, gitu ya. Contoh gampang adalah mereka yang cancer. Kan obat-obatan cancer juga high gitu induce ya? for osteoporosis seperti itu. Lalu penyakit-penyakit yang membuat malabsorpsi dalam intestine seperti celiac sprue kayak gitu juga membuat absorpsi dalam usus juga terganggu. Akibatnya juga yaitu mineral yang dibutuhkan pada tulang itu juga nggak nyampe ke tulangnya kayak gitu. Jadi kalau dibilang ada apa tidak, ya jarang, tapi dibilang jarang juga ada ininya, ada namanya juvenile osteoporosis. Gitu. Penyakit-penyakit seperti autoimun kan tidak mengenal usia. Ya.
kita mengenal penyakit rheumatoid arthritis gitu ya pada dewasa. Tapi nyatanya ada juvenile rheumatoid arthritis pada anak-anak kayak gitu. Itu juga bisa menyerang anak-anak. Obatnya apa? Kortikosteroid. Loh, padahal tadi kortikosteroid juga bikin osteoporosis. Iya, makanya dia bilang kalau secara gamblang tidak ada atau jarang gitu ya. Tapi kalau misalnya secondary osteoporosis bisa aja terjadi. Oke, gitu. Jadi ada penyakit behind the scene-nya gitu ya. Biasanya ada penyakitnya gitu ya. Gitu. Kalau yang secara normal jarang. Jarang lah gitu. ya. Jadi zero enggak, tapi ada gitu ya, betul. Dok. Oke. Kayak gitu. Tergantung apakah ada penyakitnya, apakah ada obat yang diminum untuk untuk pengobatan penyakitnya seperti itu ya. Pasien-pasien dengan sindrom nephrotik kan obatnya juga steroid. Kayak gitu. Saya punya dulu pas masih koas malah. Pasien anak-anak mungkin masih umur waktu itu berapa ya? Dia itu umur 7 atau 8 tahun. Kayak gitu. Sindrom nephrotik kronis gitu ya. Gitu ya obatnya steroid yang lama ya bullneck gitu kan apa segala. Iya benar. Gitu. Akhirnya tulangnya ikut rapuh, ada gejala juga, osteoporosis juga gitu ya. Oke. Gitu. Wah ini kayak rantainya serba salah ya Dok ya. Kita nggak bisa tidak bisa ngomongin dalam satu sisi gitu ya. Jadi banyak ya Dok. Gitu ya. Betul. Oke. Gitu. Siap Dok, berarti bisa ya teman-teman, tapi ya jarang banget gitu, dan itu pun kasusnya pasti yang berat banget gitu satu ya. Lagi saya mau bilang tadi tentang atlet. Atlet kan biasanya atlet biasanya kan kita pupuk dari muda ya. Iya, dari kecil. Bibit-bibitnya dari kecil ya. Iya. Atlet yang overtrain itu kan ya usia remaja sudah kita orbitkan untuk kejuaraan ya. Betul. Berarti pada saat mereka masih remaja atau masih anak-anak ya kita sudah mulai latih yang hard train ya gitu. Padahal yang perempuan itu menopause-nya bisa terganggu kalau sudah dia overtrain ya, saya bilangnya itu estrogennya terhambat gitu ya. Haidnya jadi memanjang nggak teratur gitu ya. Estrogennya juga terhambat kayak gitu. Oke. Wah, kompleks sekali ya Dok yang ini ya. Oke, jadi teman-teman Ananda yang lagi ada nonton kita nih, kalau misalnya ada gejala-gejala kok kayaknya aku osteoporosis ya, kok kayaknya aku rapuh banget sih gitu, ya bisa konsultasikan ke Dokter Krisna. Tapi yang ini khusus tulang ya, bukan rapuh hati teman-teman ya kan Dok ya. Rapuh hepatika boleh. Iya, waduh jangan yang itu. Oke, kita lanjut ya Dok. Ya, pertanyaan selanjutnya. Dok, apakah kebiasaan merokok dan konsumsi kafein berlebih menyebabkan osteoporosis? Nah, kalau tadi kan alkohol nih, kalau ini gimana nih Dok? Ini kan rata-rata cowok nih biasanya nih Dok. Iya, untuk kafein dulu ya. Kafein itu pernah saya lihat suatu penelitian bahwa dosis kafein lebih dari 800 mg sehari itu dia bisa menarik 77% kalsium yang dibuang di urin. Banyak banget ya, Dok. Banyak sekali. Kayak gitu. Jadi apakah bisa menyebabkan osteoporosis? Secara tidak langsung iya. Karena kalsiumnya itu ditarik dibuang di urin. Karena coba aja orang yang minum kopi kan sering pipis. Iya, otomatis ya. Otomatis sering pipis ya, pipis gitu ya. Gitu. Jadi ya itu saya bilang 800 mg kafein per hari itu bisa menarik 77% kalsium dalam tubuh untuk dibuang ke dalam urin. Jadi secara nggak langsung juga berefek ke tulangnya gitu. Tapi secara langsung ya, secara langsung gitu. Iya, berarti secara nggak langsung ya Dok. Iya. Kalau ngomongin kafein nih Dok, kopi. Kalau teh gimana Dok? Kan teh katanya ada kafein juga nih Dok. Iya, kafein dalam teh itu lebih dikit ya. Oh, lebih sedikit ya. Kalau teh hijau itu cukup tinggi. Untuk berapa gramnya saya kurang tahu, tapi
teh yang regular tea itu memang ada kadar kafeinnya, tapi yang cukup tinggi itu kalau enggak teh hijau, teh hitam ya, black tea, Earl Grey tea ya. Oke. Tapi spesifiknya berapanya saya kurang tahu. Tapi kalau yang kafein itu kurang lebih 800 miligram ya. Jadi kurang lebih itu 3 cup lah per hari itu. Oh, sehari ya itu sehari ya, Dok? Sehari. Wah, berarti kita kalau minum kopi harus pikir-pikir lagi ya, Dok ya. Maksudnya ngira-ngira nih kalau misalnya 3 cup lebih, 77% kalsiumnya kebuang semua, Dok. Iya, enggak, sebenarnya kalau sehari itu enggak kerasa sih. Enggak kerasa ya? Bener-bener enggak kerasa. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya sudah, ya mungkin mereka yang berapa sudah tahun kecanduan kopi, segala gitu ya, sehari bisa lebih dari 2-3 kali ngopi apa segala, ketemu teman ngopi, baru mau kantor ngopi, ketemu teman nanti jam 10 sampai ngopi lagi, nanti jam 2 habis makan siang minumnya ngopi kopi lagi, pulang-pulang sambil ngobrol sama keluarga sambil ngopi. Kayak gitu kan udah berapa kali kan gitu. Jadi sering banget ya, Dok ya. Iya, kalau ngerokoknya gimana nih, Dok? Ya, rokok itu dia secara nggak langsung, semua ini secara nggak langsung ya, kopi dan kafein. Ya, rokok itu pertama mereduce pembuluh darah ke semua organ, termasuk ke tulang, kayak gitu. Terus kembali lagi fungsi intestinnya terganggu karena asupan nikotin dalam rokok, kayak gitu ya. Jadi yang paling berpengaruh adalah suplai pendarahannya gitu ya, kayak gitu. Pasien-pasienku juga yang pasien post fracture, post orif ya, post operasi gitu, saya minta hindari itu. kalau bapak atau pasiennya bapak atau ibu merokok, kalau merokok stop dulu, ya. Terus jangan dekati juga teman atau keluarga yang merokok. Jadi aktif pasif itu juga berpengaruh, sama aja. Gitu, screening pembuluh darah, nutrien ke dalam tubuhnya, dalam organ, dalam hal ini adalah tulang juga nggak tercapai. Gitu ya. Gitu dalam. Ya itu ya tadi ya, kayak gitu. Siap. Wah, berarti teman-teman Ananda nih yang masih ngerokok, tolong dievaluasi ya, Dok. Teman-teman yang masih sayang sama tulangnya, aduh, itu uang rokoknya ditabung aja ya, Dok. Sekarang nggak kelihatan dong. Sekarang saya nggak kerasain karena silent killer. Silent killer ya, sekarang. Kita nggak, cuman dikit doang. Dikit apa segala, iya. segala gitu. Kita nggak tahu nanti gitu kan, kita nggak tahu nanti. Apa namanya? Ya biasa. Penyakit itu adalah proses ya. Iya, panjang gitu dulu ya. Nanti pada saat ada gongnya baru wah, harusnya dulu padahal penyesalan terakhir. Kalau di depan namanya pendaftaran. Iya, Dok, bener banget. Oke, teman-teman, hindari rokok. Next. Ada lagi nih, Dok. Dok, makanan dan olahraga apa nih, Dok, yang cocok untuk penderita osteoporosis? Ya, kalau makanan tadi yang highly kalsium, highly vitamin D, ya susu dan dairy produk lainnya, gitu ya, sayuran hijau, terus egg yolk atau kuning telur, berbagai makanan ikan-ikanan ya, paling sering adalah salmon. Terus kalau olahraga yang bisa dilakukan apa kira-kira? Jalan kaki. Yang paling gampang lah, jalan kaki aja gitu. Jalan kaki, sering jalan kaki. Terus kalau misalnya bisa sedikit jogging kayak gitu. Tinggal lihat kapasitasnya kita ya, Dok ya. Kan yang penting repetitifnya habis. Betul. Itu ya. Saya contoh ya, papaku itu tahun ini mungkin umur 69 atau 70. Papa itu 53 ya. Oh, 69 70 tahun depan. Setiap hari itu papa jam 7 itu pasti lari pagi sampai setengah 9. Wah, lama gitu. Banget, Dok. Dan lari pagi. Dan masih kuat? Masih kuat. Lari paginya tuh nggak kira-kira loh. Pernah waktu itu kan kunjung ke sini gitu ya, kunjung ke sini. Terus pagi-pagi segala saya sudah berangkat duluan, tanya pas nyampe di
klinik kan di Poli, teleponan sama mama. Oh mana mah? Masih lari gitu, dari jam berapa lari? Dari jam 7. Pas pulang sore-sore pasti lari kemana? Rumahku kan di Safi Regency ya, di daerah Kober. Papa lari dari Kober itu ke Rita. Ke Rita Mall. Rita Mall, lewatin apa namanya underpass, udah Rita Mall balik lagi. Ya ampun, jauh banget ya. Iya. Dan itu masih kuat ya. Masih kuat. Itu berarti udah lama banget mesti ya dilakuinnya ya dari lama. Nah, tips gitu. Supaya tulang kuat ya 70 tahun teman-teman, kita harus start dari sekarang ya Dok. Kalau mau kayak gitu. Wah, luar biasa banget. Oke Dok, mungkin ini pertanyaan terakhir Dok dari teman-teman. Apakah osteoporosis ini bisa disembuhkan Dok? Tidak. Oh enggak ya Dok. Osteoporosis itu adalah yang tadi ya, primary osteoporosis yang aging related. Ya, aging itu tidak bisa kita hindari. Termasuk apa namanya itu problem di dalamnya termasuk osteoporosis. Tapi bisa kita manage ya. Contoh living example-nya dari bapak saya sendiri. Ya, seperti itu. Ya, yang berikutnya adalah ya asupan dan nutrisinya dijaga, lalu lifestyle-nya dijaga, gitu ya. Terus pikirannya juga tetap fresh minded lah ya, nggak udah ini sudah tua osteoporosis nggak ngapa-ngapain, cuma duduk-duduk aja di rumah menikmati masa pensiun, nggak kayak gitu. Itu ya, sedentary lifestyle malah bikin banyak masalah. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah bisa disembuhkan, tidak, tapi ini bisa di-manage. Gitu. Jadi nggak lebih parah gitu ya Dok ya. Betul. Bisa ditekan. Siap. Terima kasih banyak Dok untuk diskusi hari ini, seru banget dan sangat menarik ya, terutama semoga bisa mencerahkan dan memberikan ini ya. Memberikan gambaran ke teman-teman bahwa kita harus mulai hidup sehat ya Dok untuk menjaga kesehatan tulang. Dan kita juga harus aware ya Dok dengan makanan kita, kemudian aktivitas kita ya Dok. Supaya tulang lebih kuat, umur lebih lama ya Dok, dan sehat lebih lama. Gitu. Betul Dok? Betul. Oke, jadi teman-teman Ananda yang kepengen konsultasi langsung dengan Dokter Krisna bisa di Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto. Kapan aja Dok? Setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat jam 16 sampai 18. Saat itu bisa langsung konsultasi dengan Dokter Krisna. Ya, kita akhiri dulu ya teman-teman untuk Ananda Menyapa hari ini. Semoga informasi yang telah kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman Ananda Menyapa semuanya. Jangan lupa like, follow, and subscribe sosial media kita di Instagram rs.ananda dan di YouTube kita Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto. Salam sehat selalu.